Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak ingin kalian mendapatkan kesulitan. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan dan membesarkan dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik dan hidayah yang masih Allah perbaharui untuk kita sampai saat ini. Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan berlalu begitu cepat dan kita sudah berada di penghujung Ramadan, dan tidak berapa lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita, suka atau tidak suka. Kita akan berpisah dengan bulan suci mulia yang luar biasa ini. Dan kemudian kita akan dipertemukan dengan bulan Syawal. Dan biasanya kaum muslimin menunggu-nunggu Syawal ini untuk silaturahim, bertemu sanak famili. Dan tentunya ada beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah di tanggal 1 Syawal yang kita kenal dengan sholat Idul Fitri. Maka pembicaraan kita pada sore hari ini adalah tentang fikih sholat Idul Fitri atau fikih Idul Fitri. Salawat dan salam kita doakan semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu cinta kita kepada beliau bertambah dengan banyaknya berselawat kepada beliau, ya, banyak menyebut dan mengingat beliau dalam selawat-selawat kita, dan juga semangat kita untuk mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, termasuk sunnah di Ramadan dan juga di Syawal. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, kita laksanakan lebih maksimal lagi di tahun ini. Berhubungan dengan sunnah di Idul Fitri, sebenarnya dimulai sejak Syawal itu masuk, yaitu dengan melihat bulan masuk ataupun mungkin bisa melihat tanggal atau Ramadan yang disempurnakan 30 hari. Nah, kalau sudah jelas bahwa Ramadan telah usai dan telah masuk 1 Syawal ditandai dengan bulan yang dilihat di malam 1 Syawal tersebut, maka kaum muslimin sudah mulai disunnahkan untuk takbiran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu bertakbir kepada Allah. Kita sudah tahu takbiran itu lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan itu senantiasa ya, kita dilakukan oleh kaum muslimin di malam lebaran Idul Fitri. Dan sebenarnya masih berlanjut takbir itu sunnah sampai kemudian sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Adapun di pagi harinya, itu sunnah yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita lakukan adalah mandi. Jadi ada mandi sunat Idul Fitri. Kita bersih-bersih, mandi, dan juga tentunya berwudu untuk persiapan sholat. Kemudian berikutnya kita memakai pakaian terbaik kita. Sebenarnya tidak mesti pakaian baru, tapi pakaian terbaik yang kita miliki. Ya. Kemudian tentunya bagi laki-laki sunnah untuk memakai minyak wangi. Bagi perempuan cukuplah wangian yang bisa dia cium sendiri, tidak menyebar kemana-mana karena itu bisa menjadi fitnah. Kemudian untuk sholat Idul Fitri khusus, beda dengan sholat Idul Adha, itu kita disunnahkan makan sebelum pergi atau berangkat sholat. Ya, karena Rasulullah SAW itu kalau di Idul Fitri itu la yagdu hatta yakul. Ya. Beliau tidak pergi sholat kecuali makan dulu. Tapi di Idul Adha la yakul hatta yarji'. Tidak makan sampai kemudian pulang dari sholat Idul Adha. Ini agak sedikit berbeda antara sunnah Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi sunnah kita makan dulu. Ya. Kalau bisa ada korma, makan korma. Ataupun apa saja yang bisa kita makan sebelum kita berangkat. Kemudian sunnah juga
memilih jalannya berbeda, jalan pergi dan jalan pulang. Jadi kalau kita menempuh jalan perginya di jalan yang ini, maka nanti pulangnya lewat jalan yang lain. Itu sunnah, karena Rasulullah SAW diriwayatkan khalafat thoriq, ya, memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang. Dan juga disunnahkan berjalan kaki. Rasulullah SAW itu pergi ke sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu masyian, dengan berjalan kaki. Sebenarnya tempat sholat itu disunnahkan di musola. Musola ini dalam pengertian hadis itu adalah tanah lapang tempat sholat Id dan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di tanah lapang, di ruang terbuka, di lapangan, bukan di masjid. Ya, itu sunnah aslinya begitu. Kecuali kalau memang situasi kondisi, misalnya cuaca tidak memungkinkan atau memang tidak ada lapangan tempat sholat, ya tidak apa-apa di masjid. Ya, boleh di masjid. Ya, itu namanya musola. Jadi kalau di Indonesia musola itu masjid juga, tapi masjid yang tidak ada Jumatnya gitu ya. Maka ini tempat sholat yang disunnahkan selama kita atau di Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun sunnah berikutnya tentu kita mengikuti sholat Idul Fitri dengan baik, dengan khusyuk, ya, ikut imam, ya, dimana niat tentu kita pasang di hati, kemudian takbir, ya, takbiratul ihram di rakaat pertama kita lanjutkan dengan 7 kali takbir. Dan di antara 2 takbir itu kita boleh membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita ikuti imam sampai kemudian setelah 7 kali takbir, imam membaca Al-Fatihah, kita ikuti dengan baik, ya, kita simak dengan baik, membaca ayat dan demikian juga. Nanti di rakaat kedua setelah takbir berdiri, kita takbir sebanyak 5 kali, mengikut imam juga, dan di antara 2 takbir juga kita baca bacaan yang sama seperti yang tadi. Dan kita kembali menyimak bacaan Al-Fatihah, bacaan ayat dan ataupun surat yang dibaca oleh imam sampai kemudian sholat selesai kita laksanakan. Kemudian setelah itu tentu kita dianjurkan untuk mendengar khutbah. Mudah-mudahan kita mendapatkan mau'izah, ya, mendapatkan pelajaran dari khutbah yang kita dengar. Dan setelah itu tentunya kita bersilaturahim, ya, kita saling memaafkan, kita menjaga ukhuwah Islamiyah, dan kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Dan doa itu kita teruskan, bahkan ke para sahabat dan para salaf dulu tetap melaksanakan atau melanjutkan doa tersebut sampai 6 bulan berikutnya. Doa agar semua ibadah kita selama bulan Ramadan tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada sunnah di bulan Syawal yang mesti kita lakukan. Rugi kalau kita tidak melakukannya, yaitu melanjutkan puasa. Tapi dalam bentuk puasa 6 hari bulan Syawal. Sudah boleh dimulai sejak hari kedua, karena yang haram berpuasa itu hanya hari pertama saja. Tapi sepertinya di Indonesia karena kita akan berlebaran, ya, namanya akan makan dan minum di tempat kita berkunjung, maka biasanya mungkin sepekan setelah itu atau barangkali beberapa hari setelah itu baru kita laksanakan. Dan dia hanya 6 hari, tidak perlu berturut-turut, boleh dilangkau-langkaui. Yang penting masih berada di bulan Syawal. Apa fadilahnya? Fadilahnya adalah man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Jadi hanya dengan melanjutkan 6 hari saja di bulan Syawal, kita puasa sunat, ya, karena Allah, maka seolah-olah kita telah berpuasa setahun penuh. Dan tidak mungkin kita sanggup berpuasa setahun penuh, tapi pahala setahun penuh itu sudah kita dapatkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan sunnah-sunnah ini, ya. Dan tentunya Allah meridhoi kita dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita taat ketika kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.